Pada tanggal 14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.00, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerjanya. Ia sedang menulis dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Hatta dan Bung Karno. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang ini, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita tentang kekalahan Jepang. Assalamualaikum. Salam Bung, silahkan masuk. Baik, Bung. Untuk Bung. Terima kasih, Bung. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan bangsa Indonesia? Bukankah semua kemerdekaan itu diserahkan oleh PPKI? Menurut saya, sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI. Semua apa berkata seperti itu, Bung? PPKI itu adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap kita adalah bentukan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia sendiri selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya dengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu artinya bangsa Indonesia masih dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno satu pendapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya menunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mari berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta segera menemui Bung Karno di rumahnya untuk memberitahukan berita kekalahan Jepang ini. Dan Sultan Syahrir mendesak Bung Karno untuk mempercepat proklamasi. Namun Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Kenapa kalian datang kembali? Ada masalah apa? Ada betul-betul yang disampaikan oleh Bung Syahrir. Kita apa yang bisa? Saya dengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita jadikan peluang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia memiliki kekuasaan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri, karena itu adalah hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucap kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Alangkah saya sadar, kita mau berhijrah. baiklah. Kalau begitu saya permisi. Mari, Pak. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan ada pertumpahan dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah layar saya sekarang, tidak usah menunggu besok. Sudah. Tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari kita kembali. Saya hanya mengingatkanmu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Bicara benar, Bung. Lagi pula untuk apa kita menunggu Jepang jika kita bisa memerdekakan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kok kita bisa. Kita bisa, Bung. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan proklamasi kita. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bu, malam ini. Sudah, ini sudah malam. Tak baik ada membuat keributan malam-malam seperti ini. Saya tahu perasaan kalian semua, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian semua. Saya tidak ingin mengakibatkan korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawanya ke Rengas Dengklok.
Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Iya benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhinya, tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Beno untuk hal ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan kami tempat? Tentu, saya akan melamatkan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Pisau. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju kita akan ditempatkan di rumah Jauh Pisau. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.00, para pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung harus ikut kami. Aku akan dibawa kemana ini dan mengapa aku harus ikut? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, tentara Jepang masih ada di daerah Jawa utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Bung harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktu Anda mepet. Baiklah. Rombongan para pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya ikut pula. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikuti kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, saya memiliki istri dan anak kecil saya. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa para pemuda datang ke sini? Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkanku? Ya itu benar, aku tidak ingin meninggalkan istri dan anak saya. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda ke Rengas Dengklok. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan para pemuda yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah tiba terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian aku dibawa kemari ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno. Hatta, ternyata kamu udah di sini. Iya, mereka juga membawa aku kemari ke sini. Dia juga membawa Guntur dan Fatma ke sini juga. Benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Ini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini sudah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kamu begitu percaya dengan berita itu, Soekarni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita ada buatan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terangkat seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia ingin memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa kami ingin menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada, jadi aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Kami para pemuda sudah mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, biarkan aku bertemu mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal dan saya ingin memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi itu berita itu benar apa adanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Cher sudah mempertontonkan itu, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Benar, Bung.
Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur sudah menangis. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Iya, Bung. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Bung. Sesampainya di Jakarta, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantar anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Baiklah, mari saya antarkan. 17 Agustus 1945, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Bung Karno segera pergi ke rumah Nishimura untuk merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura menolak, sehingga Bung Karno harus kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan di dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Bung Karno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutnya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05. Wakil Indonesia. Ya, semua gimana, setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa kebanyakan. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Baik, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Apa kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari dalam semalam, orang Islam sholat 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Siap gantiannya? Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadari diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu telah saya berpendapat bahwa sekaranglah datangnya waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan tanah bangsa kita. Mulai sekarang
kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita.